Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ade Putra Andika, mahasiswa Universitas Jambi dengan NIM F1C2196051, Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan usulan proposal yang telah saya buat dengan judul Forecasting Harga Saham pada Cryptocurrency Bitcoin tahun 2022 menggunakan metode analisis runtun waktu dengan bantuan software Minitab. Nah, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Dengan latar belakang, adanya perkembangan teknologi komputer, peramalan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Dan ada beberapa software yang dapat membantu kita dalam melakukan peramalan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan software Minitab. Software Minitab ini cukup kompleks dan lengkap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, berdasarkan uraian tersebut, di sini saya tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian dengan judul Forecasting Harga Saham pada Cryptocurrency Bitcoin tahun 2022 menggunakan metode analisis runtun waktu dengan bantuan software Minitab. Nah, kemudian kita masuk ke identifikasi dan perumusan masalah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Terdapat 4 masalah yang ditemukan oleh saya. Yang pertama yaitu banyaknya masalah yang terjadi mengenai perdagangan saham cryptocurrency, khususnya Bitcoin, karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap saham atau uang digital itu sendiri. Kemudian yang kedua, sulitnya masyarakat dalam memahami tentang perdagangan saham atau uang digital. Selanjutnya yang ketiga, bahayanya terjun ke perdagangan saham bagi masyarakat yang awam. Kemudian yang keempat, diperlukan peramalan untuk meminimalkan kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukan dalam perdagangan saham. Nah, kemudian kita masuk ke perumusan masalah. Terdapat 2 buah perumusan masalah yang saya buat di sini. Yang pertama itu bagaimana model runtun waktu yang sesuai untuk meramalkan harga saham atau uang digital Bitcoin tahun 2022 dengan bantuan software Minitab. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil dari peramalan yang dilakukan menggunakan model yang telah didapatkan terhadap harga saham atau uang digital Bitcoin tahun 2022 dengan bantuan software Minitab. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Yang pertama yaitu agar mendapatkan model runtun waktu yang sesuai untuk meramalkan harga saham atau uang digital Bitcoin tahun 2022 dengan bantuan software Minitab. Selanjutnya yang kedua, untuk memperoleh hasil dari peramalan yang dilakukan terhadap harga saham atau uang digital Bitcoin tahun 2022 dengan menggunakan bantuan software Minitab. Nah, kita masuk ke manfaat. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Kegiatan yang akan dilakukan adalah penerapan teori-teori yang telah diperoleh dari materi-materi yang pernah dipelajari saat kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memberikan pengalaman pribadi saya dalam praktek menganalisis sebuah masalah secara ilmiah. Nah, manfaat bagi lembaga UNJA untuk bisa dijadikan sebagai bahan bacaan studi kasus oleh pembaca dan sebagai acuan oleh mahasiswa serta bisa menjadikan bahan referensi untuk pihak perusahaan. Kemudian manfaat bagi investor saham Bitcoin. Hasil dari peramalan harga saham atau uang digital Bitcoin diharapkan bisa membantu untuk mempersiapkan perencanaan dalam pengambilan tindakan atau keputusan sehingga akan meminimalkan pengambilan keputusan yang salah. Nah, kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama itu gambaran umum cryptocurrency dan Bitcoin. Cryptocurrency adalah nama yang diberikan untuk mata uang digital apapun yang dianggap aman, karena kriptografi atau jenis metode enkripsi tersebut yang sempurna untuk seluruh proses blockchain. Bitcoin merupakan sistem pembayaran digital yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Sistem ini merupakan terobosan baru yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi satu sama lain tanpa melalui trusted party atau pihak ketiga yang dipercaya seperti bank. Kemudian yang kedua peramalan atau forecasting. Peramalan merupakan suatu kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan diperlukan untuk menetapkan kapan suatu peristiwa akan terjadi sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan. Hal ini berlaku jika waktu tenggang lead time merupakan alasan utama bagi perencanaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yang ketiga, analisis runtun waktu, di mana analisis runtun waktu adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur.
Jika kita telah menemukan pola data tersebut, maka kita dapat menggunakan untuk mengadakan peramalan di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah analisis time series, di mana di sini terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi model. Pada tahap ini, kita memilih model yang tepat yang bisa mewakili deret pengamatan. Identifikasi model dapat dilakukan dengan membuat plot time series. Suatu model peramalan dikatakan baik apabila telah mendekati kenyataan. Dengan kata lain, apabila kesalahan model semakin kecil. Kemudian selanjutnya itu estimasi atau taksiran model. Setelah satu atau beberapa model sementara untuk suatu rutun waktu kita identifikasi, langkah selanjutnya adalah mencari estimasi terbaik atau paling efisien untuk parameter-parameter dalam model tersebut. Nah, langkah terakhir verifikasi, di mana verifikasi yakni memeriksa apakah model yang kita estimasi cukup cocok. Apabila kita jumpai penyimpangan yang cukup serius, kita harus merumuskan model yang baru, yang selanjutnya kita estimasi dan verifikasi kembali. Kemudian kita masuk ke forecasting dengan model ARIMA, di mana model ARIMA yaitu suatu model runtun waktu non-stasioner homogen yang menggunakan prosedur bagi penerapan model atau skema autoregresif dan moving average dalam penyusunan peramalan. Model ARIMA terdiri dari yang pertama yaitu model autoregresif, di mana autoregresif yaitu suatu model yang menggambarkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel dependen itu sendiri pada periode-periode atau waktu-waktu sebelumnya. Kemudian model moving average, yaitu rata-rata bergerak yang digunakan untuk data observasi baru yang tersedia dan dipergunakan secara random. Secara umum, model ARIMA PDQ dapat dirumuskan dengan notasi sebagai berikut. ZT sama dengan 1 ditambah Pi1, ZT kurang 1 ditambah Pi2 dikurang Pi1, ZT kurang 2 ditambah sampai dengan ditambah Pp ditambah dikurang Pp kurang 1, ZT minus P dikurang Pp, ZT minus P dikurang 1 ditambah A1 ditambah P1, AT kurang 1 ditambah sampai dengan ditambah PQ AT kurang Q. Untuk ARIMA 111, model runtun waktunya adalah ZT sama dengan 1 dikurang Pi1 dikali ZT dikurang 1 dikurang Pi ZT kurang 2 ditambah AT ditambah Pi1 dikali AT kurang 1. Di mana AR di sini yaitu AR di sini merupakan P yang menunjukkan orde atau derajat autoregresif. Kemudian I yaitu sebagai D yang menunjukkan orde atau derajat differencing atau pembedaan. Kemudian MA atau Q menunjukkan orde atau derajat moving average. Runtun waktu yang stasioner FAK-nya akan menurun secara linear dan lambat. Nah, kemudian kita masuk ke penggunaan software Minitab, di mana Minitab merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai media pengolahan data yang dapat menyediakan berbagai jenis perintah yang menyediakan perintah dalam proses pemasukan data, memanipulasi data, dan pembuatan grafik, menganalisis numerik, serta analisis statistik. Adapun langkah-langkah penggunaan software Minitab dalam melakukan peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memasukkan atau menginput data ke dalam software Minitab. Nah, langkahnya yaitu jalankan software Minitab dengan cara klik Start, kemudian klik Minitab. Nah, untuk memasukkan data waktu yang akan kita olah, terlebih dahulu kita klik pada sel baris 1 kolom C1. Kemudian ketik data pertama dan seterusnya secara menurun dalam kolom yang sama. Dengan format kolom tersebut harus angka atau numerik. Nah, langkah selanjutnya menggambar grafik data runtun waktu dengan langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu start. Caranya dengan klik tombol kiri pada mouse, pilih menu time series, kemudian klik time series plot. Selanjutnya, klik data yang akan digambar grafiknya, misalnya kolom C1. Kemudian klik select, maka kolom Y baris pertama akan muncul tulisan C1. Kalau data yang ingin digambar grafiknya lebih dari 1, letakkan kursor pada Y baris 2, dan seterusnya. Kemudian,
pilih kolom data yang akan digambarkan grafiknya. Nah, langkah selanjutnya, untuk memberikan judul pada grafik, klik tombol panah sebelah annotation. Kemudian klik title. Setelah itu, ketik judul yang akan ditampilkan pada garis di bawah title, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk kembali ke tampilan semula, klik OK. Nah, langkah yang ketiga itu menggambar grafik trend, di mana trend analisis digunakan untuk menentukan garis tren dari data tersebut. Langkah-langkahnya itu yang pertama, pilih Stats, Time Series, Trend Analysis. Kemudian, klik data yang akan dianalisis garis trennya. Selanjutnya, klik Select, maka nama kolom dari data tersebut akan ditampilkan kotak di samping variabel. Setelah itu, pilih variabel yang dianggap sesuai dengan data tersebut, apakah linear, kuadratik, atau yang lainnya. Selanjutnya, ketik judul dari grafik tren pada kotak sebelah title tersebut. Kemudian klik OK. Tombol option berisi tentang pilihan pengaturan trend analysis, yaitu apakah grafik trennya akan ditampilkan atau tidak dalam pengaturan outputnya. Kemudian langkah yang keempat yaitu menggambar grafik FAK dan FAKP. FAK dan FAKP digunakan untuk menentukan kestasioneran data runtun waktu dan model dari data tersebut. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih Start, kemudian Time Series, kemudian klik Auto Correlation untuk menggambar grafik FAK atau Partial Autocorrelation untuk menggambar FAKP. Kemudian klik data yang akan dicari FAK dan FAKP-nya. Lalu klik tombol Select, maka nama kolom dari data akan tampil dalam kotak di samping series. Setelah itu, ketik judul grafik pada kotak di sebelah title, kemudian klik OK. Nah, langkah yang kelima yaitu menghitung data selisih. Data selisih digunakan untuk menentukan kestasioneran dalam data runtun waktu jika data asli tidak stasioner. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilih Start, kemudian Time Series, kemudian Differences. Langkah selanjutnya klik data yang ingin dicari selisihnya, kemudian klik tombol Select. Maka nama kolom dari data tersebut akan tampil di samping series. Isi kolom mana yang akan ditempati hasil selisih data tadi. Untuk lag selalu diisi dengan angka 1. Jika kita ingin mencari data ke N, maka data yang dipilih di dalam series adalah data ke N-1. Kemudian melakukan peramalan. Di mana langkah-langkah melakukan peramalan di sini adalah yang pertama pilih Start, kemudian klik Time Series, kemudian klik ARIMA. Nah, setelah itu, klik data yang akan diramalkan. Data tersebut adalah data asli, bukan data selisih. Kemudian klik Select. Maka nama kolom dari data tersebut akan tampil dalam kotak di samping series. Setelah itu, isi kotak autoregressive, differences, dan moving average sesuai model yang cocok. Misalkan model yang cocok adalah AR sama dengan 1. Maka kotak di samping differences diisi sesuai dengan data selisih. Keberapa data tersebut stasioner. Artinya jika data tersebut stasioner pada selisih kedua maka diisi dengan 2. Langkah selanjutnya klik tombol forecast. Kemudian isi kolom di samping lead dengan jumlah periode waktu peramalan. Misalnya jika periode waktu yang digunakan adalah bulanan dan kita ingin meramalkan 2 tahun ke depan, maka kita isi dengan 24. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup. Di mana ruang lingkup dari kegiatan penelitian ini adalah data harga saham pada cryptocurrency Bitcoin bulan Januari 2019 sampai Desember 2021. Untuk dapat dijadikan nilai peramalan harga saham Bitcoin 2 tahun berikutnya yaitu 2022 dan Bitcoin Januari 2019 sampai Desember 2021. Untuk dapat dijadikan nilai peramalan harga saham Bitcoin 2 tahun berikutnya yaitu 2022 dan 2023. Dalam penelitian ini, saya memperoleh data dari PT Indodax Nasional Indonesia, yaitu sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli aset digital terbesar di Indonesia. Indodax merupakan salah satu platform yang menyediakan aset digital Bitcoin untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jumlah harga saham cryptocurrency Bitcoin bulan Januari 2019 sampai Desember 2021. Nah, selanjutnya cara pengumpulan data. Adapun teknik atau metode pengambilan data harga saham cryptocurrency Bitcoin adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dokumentasi. Di sini saya mengambil data yang akan dianalisis dari data yang telah ada di PT Indodax Nasional Indonesia. Kemudian observasi atau pengamatan. Saya mengamati langsung data yang akan dianalisis di Indodax, yaitu salah satu tempat terjadinya jual beli Bitcoin. Kemudian selanjutnya yaitu analisis data. Data yang akan dianalisis menggunakan analisis runtun waktu, akan tetapi pada penyelesaiannya lebih menekankan pada penggunaan software Minitab. Secara umum, tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi model. Identifikasi model digunakan untuk memilih model yang tepat yang bisa mewakili dari pengamatan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, membuat plot time series. Program Minitab dalam hal ini bermanfaat untuk memplot berbagai versi data moving average dan menetapkan adanya tren atau penyimpangan nilai tengah, serta menghilangkan pengaruh musim pada data. Plot digunakan untuk mengetahui tren suatu time series. Kemudian selanjutnya membuat FAK dan FAKP. Langkah selanjutnya yaitu membuat FAK dan FAKP dengan memasukkan data harga Bitcoin pada bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2021 ke dalam program Minitab. Kemudian stasioner dan non-stasioner data. Nah, setelah kita membuat FAK dan FAKP, maka dapat diketahui stasionaritas dan non-stasionaritas data, sehingga dapat ditentukan model sementara dari hasil output tersebut. Kemudian, estimasi dan taksiran model. Setelah kita mendapatkan model sementara, langkah selanjutnya itu mencari estimasi atau taksiran terbaik dari model-model tersebut. Nah, estimasi atau taksiran adalah suatu penduga parameter model. Estimasi atau taksiran adalah suatu penduga parameter model agar model sementara tersebut dapat digunakan untuk peramalan. Nah, kemudian selanjutnya itu verifikasi. Di mana verifikasi yaitu memeriksa apakah model yang diestimasi cukup cocok. Apabila kita jumpai penyimpangan yang cukup serius, maka kita membuat model baru. Dan selanjutnya kita estimasi dan verifikasi. Biasanya dalam langkah ini kita akan memperoleh kesan bagaimana data yang kurang cocok itu dimodifikasi menjadi model baru. Selanjutnya dibandingkan nilai alfa A aksen kuadrat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jika masing-masing model memiliki perubahan yang tidak berarti atau hampir sama, maka dipilih model yang paling sederhana. Dan apabila diperoleh perbedaan yang cukup besar, maka dipilih yang alfa A aksen kuadrat terkecil. Kemudian peramalan atau forecasting, di mana peramalan atau forecasting adalah suatu kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau cara peramalan dengan menggunakan model estimasi yang telah dinilai memadai untuk data runtun waktu. Nah, kemudian langkah-langkah dalam melakukan peramalan dengan menggunakan ARIMA, yaitu yang pertama melihat dari hasil verifikasi yang telah dilakukan dengan cara mengambil kesalahan terkecil. Kemudian, mencari nilai variabel dependen pada waktu T pada model auto-regressive atau AR dan auto-covariance-nya. Selanjutnya, mencari nilai variabel dependen pada waktu T pada model moving average atau MA. Setelah mencari nilai variabel dependen pada waktu T dan auto-covariance-nya, kemudian kita lakukan peramalan dengan metode ARIMA. Setelah semua dilakukan, maka kita dapat melakukan peramalan untuk beberapa periode berikutnya dengan memasukkan harga cryptocurrency Bitcoin pada tahun 2019-2021. Data yang akan dimasukkan adalah data asli atau original data, bukan data selisih. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang proposal yang telah saya buat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.